Shalom pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama dan seluruh umat Kristen dimanapun saudara berada. Berjumpa dengan kami kembali Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Hari Minggu tanggal 29 November tahun 2020. Mari kita segarkan hati dan jiwa kita. Mari kita segarkan iman kita melalui ibadah Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia hari Minggu ini bersama Sinode Gereja Kristen Protestan Angkola. Saksikan dan ikutilah. Kau benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di topan gelap ku didekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Elang di langit pun dipimpinnya, Dia tentu besertaku. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar,
Kita berdoa. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal membukakan hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam. Pemirsa Mimbar Agama Kementerian Agama yang saya kasihi dimanapun berada, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 24 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Selah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat firman ini dituliskan, tabut perjanjian Allah yang adalah merupakan simbol kehadiran Allah, simbol kuasa Allah di tengah-tengah bangsa Israel, dibawa Raja Daud dari Obed Edom masuk untuk pertama sekali ke Yerusalem. Firman Tuhan ini merupakan suatu nubuatan. Dengan kehadiran tabut perjanjian Allah, atau dengan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya, terjadi pemulihan keberadaan Allah di tengah-tengah umatnya sendiri. Allah adalah Tuhan dan pencipta, pencipta alam dan segala isinya. Ialah yang empunya umat Israel. Itu yang dipulihkan melalui hadirnya tabut perjanjian Allah, hadirnya kuasa Allah di Yerusalem di tengah-tengah orang yang percaya, bangsa Israel. Dengan kehadiran Allah dan kuasa Allah itu, terjadilah sukacita, terjadilah pemujian umat terhadap Allahnya di bait suci. Pemulihan keberadaan Allah bagi umatnya dalam hal ini ada tiga hal yang kita mau lihat melalui perkataan dan firman yang kita dengar tadi. Yang pertama dikatakan, angkatlah kepalamu. Yang dimasukkan di sini adalah kehadiran Allah membawa pemulihan keadaan umatnya sendiri, dari keadaan duka, dari kesedihan, dari penderitaan, dan dari dosa dan lain sebagainya, karena Raja Kemuliaan memasuki pintu-pintu gerbang. Pintu-pintu gerbang yang dimaksudkan, sekalipun pintu gerbang yang terendah dan yang tersempit, sekalipun di mana umat tidak akan bisa melewati itu, pintu gerbang yang terendah dan tersempit, umat tidak dapat melepaskan dirinya dari ketidakmampuannya. Kehadiran Allah mengangkat kesedihan, mengangkat penderitaan, mengangkat dosa-dosa, dan menggantikannya dengan sukacita, damai sejahtera, serta pujian. Tentu luar biasa kehadiran Allah dan kehadiran kekuasaan Allah, kuasa Allah di tengah-tengah umatnya. Oleh karena itu, melalui firman ini yang kita dengar tadi, dengan kehadiran Allah dan kehadiran kuasa Allah, mengatakan kepada setiap orang yang percaya juga bahwa hanya Yesuslah yang menjadi way out atas pergumulan-pergumulan kita dalam kehidupan sehari-hari.
Apapun yang kita hadapi, berbagai macam persoalan, seberat apapun yang kita hadapi, ingat bahwa Yesuslah jalan keluar. Kita harus datang kepada Yesus. Yesus berkata, kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, mari datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang kedua, melalui firman Tuhan dikatakan terangkatlah. Ini berarti bukan umatnya yang melakukannya, tetapi Tuhanlah yang menggerakkan pintu-pintu gerbang yang berabad-abad. Beberapa penafsir mengatakan bahwa pintu gerbang yang berabad-abad itu adalah pintu yang kekal. Kuasa Allah lah yang melakukannya. Ada saatnya umat, orang yang percaya, tidak bisa berbuat apa-apa atas pergumulan, atas fakta-fakta realitas kehidupan yang dihadapi. Pada saat itu firman Tuhan ini mengatakan, Tuhan karena kasih karunia-Nya mengasihi kita orang-orang yang berdosa, dan Dia akan bekerja dan melayani umat-Nya. Sehingga perkataan terangkatlah menimbulkan pengharapan kepada umat Tuhan, bangsa Israel, dan juga kepada setiap orang yang percaya. Menimbulkan kehidupan yang baru, kehidupan yang penuh dengan rasa syukur, ucapan terima kasih kepada Tuhan. Yang ketiga, dari kata Raja Kemuliaan. Kalau dikatakan Raja Kemuliaan, yang dimaksudkan adalah Raja yang agung, yang mencintai umatnya, yang percaya dan yang setia kepadanya. Umat Allah diajak untuk kembali kepada Allah dengan perkataan siapakah. Pernyataan itu, pertanyaan itu menunjukkan bahwa selama ini mereka sudah tidak mengetahui, tidak ada lagi pegangan, tidak tahu mau kemana. Bahkan umat Israel lupa, tidak peduli, tidak ada hatinya lagi, tidak ada waktunya kepada Allah. Akhirnya dengan Raja Kemuliaan terjadilah pemulihan kembali dengan kedatangannya tersebut. Bapak Ibu pemirsa yang saya kasihi, Raja Kemuliaan disebutkan dalam firman Tuhan adalah Tuhan, jaya dan perkasa. Itu berarti Dialah yang akan berperang bersama umatnya. Umatnya akan menang dalam peperangan tersebut. Kalau kita lihat peperangan, bukan hanya peperangan umat pada waktu itu, termasuk juga peperangan umat yang percaya hingga saat ini, berbagai macam peperangan. Bisa umat berperang kepada dirinya sendiri, ya, dia tidak berdamai dengan dirinya, maupun dengan lawannya, dengan musuhnya, atau dengan orang lain. Bagaimanapun bentuk peperangan itu, yang pasti tujuannya akan mengalahkan kita. Melalui firman Tuhan pada minggu ini, kita diingatkan bahwa Raja Kemuliaan ada pada kita bersama-sama dengan umatnya, orang yang percaya. Akhirnya Raja Kemuliaan akan menyatakan dirinya bahwa Ialah pencipta, Ialah pemilik, dan Ialah penguasa atas segala ciptaannya. Dan pada akhirnya Ialah yang memerintah atas segala yang Dia miliki, dan segalanya akan kembali kepadanya. Bapak Ibu sekalian, fakta-fakta ini, nubuatan ini mengatakan kepada kita bahwa Raja Kemuliaan akan datang, akan melakukan pembaharuan hidup. Dia akan bekerja, Dia akan memberikan kasih karunia-Nya kepada orang-orang yang mau datang kepada Dia. Ini harus diimani orang-orang yang percaya. Jangan diragukan, jangan sangsi, bahkan jangan takut. Tapi
Tetaplah berharap dan beriman yang teguh kepada Tuhan Yesus yang adalah Sang Raja kemuliaan. Terutama saat ini kita menghadapi situasi yang sulit sekalipun, terkadang menimbulkan keputusasaan, ketidakberdayaan kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, firman Tuhan sekali lagi mengatakan kepada kita, ada Raja kemuliaan, ada Tuhan Yesus yang siap sedia membuka dirinya, mendengarkan permintaan dan doa-doa kita, dan mengabulkan doa-doa kita. Jangan andalkan diri kita dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita sendiri, atau dengan yang ada pada kita sendiri. Tapi datanglah kepada Tuhan Yesus. Setiap saat datang kepada Dia, Tuhan akan memberikan pemulihan dan sukacita pada kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kami puji sembah di dalam Yesus Kristus yang mengasihi seluruh umat manusia. Kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan yang dapat kami nikmati. Teristimewa kami boleh menikmati mimbar agama Kristen Kementerian Agama saat ini. Dalam suasana Advent, Tuhan telah mengingatkan kami supaya kami mempersiapkan hati dan pikiran kami, menyadari segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga dalam 4 minggu masa Advent kami sungguh-sungguh mempersiapkan diri kami. Dan pada saat ini kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden Bapak Haji Joko Widodo dan Bapak Haji Ma'ruf Amin. Kiranya Tuhan memberi hikmat dan kebijaksanaan, teristimewa untuk kesehatan, kekuatan, dan panjang umur. Apapun yang dihadapi, senantiasa mengandalkan Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama, untuk Bapak Farul Raji dan Jainud Tauhid Saidi. Tuhan memberi hikmat dan kebijaksanaan dalam rangka mengayomi semua agama-agama yang ada di Indonesia. Kami berdoa supaya setiap agama-agama yang ada di Indonesia dapat menjalankan agamanya dengan penuh damai sejahtera dan sukacita, sehingga melalui agama dan kepercayaan kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Kami juga berdoa untuk kondisi terkini Indonesia, untuk pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk gugus tugas COVID-19 supaya mereka senantiasa sehat dan bersukacita menjalankan tugas mulia yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dan kami berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia supaya bertanggung jawab dalam menjalankan protokol kesehatan, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Biarlah melalui peran kami masing-masing, bangsa dan negara kami, hari lepas hari semakin baik dan pulih, sehingga semua kami boleh menikmati berkat Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih untuk apa yang kami lihat. Terima kasih untuk apa yang kami rasakan. Terima kasih untuk apa yang kami dengar. Di dalam nama Yesus yang mengasihi seluruh umat manusia, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yesus di
Saudara-saudara terkasih, pemirsa Mimbar Agama Kristen Kementerian Agama yang terkasih, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dan terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pelayanan Mimbar Kristen Kementerian Agama edisi hari Minggu tanggal 29 November tahun 2020 telah selesai kita laksanakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Eforus Gereja Kristen Protestan Angkola, Bapak Pendeta Togar S. Simatupang MTH, dan juga Bapak Pendeta Ramos BB Simanjuntak STH, Sekjen dari Gereja Kristen Protestan Angkola yang telah memberikan pelayanannya pada hari Minggu ini, serta puji-pujian yang sudah dibawakan melengkapi ibadah Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi hari Minggu ini. Biarlah pelayanan pada minggu ini berkenan bagi Tuhan. Mari kita terapkan protokol kesehatan dimanapun saudara berada, baik di dalam ruangan maupun seperti saya saat ini di luar ruangan. 4M, menggunakan masker, dan sesering mungkin untuk mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, serta menjaga jarak dengan orang lain dan jauhi kerumunan. Nantikan Mimbar Kristen Kementerian Agama edisi hari Minggu tanggal 6 Desember tahun 2020, serta tetap kunjungi website kami, YouTube kami, Instagram kami. Komentar, like saudara, serta share saudara menjadikan kami untuk tetap melayani di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.